'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube viewer, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Kami dari kelompok 7 Perbankan Syariah kelas 3A yang beranggotakan Dias Nuridah Sungkar, Cika Afrita Dewi, Nur Awalu Umi Solihah, dan saya Indah Sulistiani berkesempatan untuk membahas materi dengan judul investasi pada pasar modal syariah. Nah, submaterinya di sini yang pertama adalah dasar-dasar investasi syariah, yang kedua adalah pasar modal syariah di Indonesia. Silahkan video berikut ini disaksikan dengan seksama. Pengertian investasi syariah. Investasi secara sederhana diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta. Nah, untuk pengertian investasi syariah yaitu kegiatan menempatkan atau menanamkan aset, baik itu berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan mendatang, yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dalam setiap sistem operasinya. Yang selanjutnya, landasan investasi syariah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepadanya bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dari ayat ini itu menjelaskan tentang larangan menimbun harta maupun larangan membiarkan dana yang kita miliki itu menganggur. Jadi apabila kita memiliki dana atau harta yang lebih setelah kita akumulasikan dengan kebutuhan sehari-hari kita, itu akan lebih baik jika kita menggunakannya, memutarkannya, seperti contohnya dengan berinvestasi pada bisnis ataupun usaha yang halal, supaya harta yang kita miliki itu bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya pasti nanti manfaatnya kembali lagi pada kita. Nah, untuk landasan hukum investasi syariah di Indonesia, yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang investasi pada perbankan syariah. Kemudian yang kedua ada Fatwa DSN nomor 20/DSN MUI/9 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi pada reksadana syariah. Yang ketiga ada Fatwa DSN nomor 40/DSN MUI/10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah pada bidang pasar modal, dan masih banyak lagi untuk landasan hukum investasi syariah di Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan tujuan investasi syariah. Untuk prinsip-prinsip investasi syariah ada 5. Yang pertama, tauhid. Jadi setiap sikap dan perbuatan kita, contohnya berinvestasi ini, harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang kedua, al-adl wa ihsan. Jadi dalam setiap kegiatan bermuamalah seperti berinvestasi ini harus menerapkan prinsip keadilan. Yang ketiga, ikhtiar. Allah membebaskan semua umat manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab ini berguna untuk melindungi kepentingan-kepentingan umum. Yang nomor 5 itu menghindari dari gharar dan maisir dengan prinsip transparansi. Kemudian yang selanjutnya itu tujuan dari investasi syariah. Yang pertama yaitu mengharapkan ridho Allah. Jadi dalam berinvestasi kita harus menghindari perbuatan riba, karena riba ini akan merusak umat manusia. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu mengharapkan
keuntungan yang halal, karena kehalalan itu merupakan unsur yang penting. Dari aspek kehalalan ini kita nantinya akan tenang secara lahir dan batin. Kemudian yang ketiga adalah tolong menolong. Jadi secara tidak langsung dari berinvestasi ini akan meningkatkan alat-alat produksi yang kemudian juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi. Baik, saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis investasi. Yang kedua, instrumen investasi syariah. Yang ketiga, komitmen dengan dasar-dasar pengembangan investasi syariah. Oke, kita akan menjelaskan jenis-jenis investasi. Pasti sebagian di luar sana ada yang belum tahu apa sih jenis-jenis investasi itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis investasi itu dibagi menjadi 4. Apa aja? Yaitu pertama, berdasarkan aset, ya. Berdasarkan aset itu jenis investasi yang merupakan penggolongan dari aspek modal dan aspek kekayaan. Yang kedua, berdasarkan pengaruh. Jenis investasi ini didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi pada investasi itu sendiri. Dan yang ketiga, berdasarkan sumber pembiayaan. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, investasi dana dalam negeri. Investasi dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 yang menjelaskan tentang penanaman modal dalam negeri. Yang kedua, ada investasi dana luar negeri yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Di sini menjelaskan tentang penanaman dana modal asing. Yang keempat adalah berdasarkan bentuk, ya. Jadi jenis investasi ini didasarkan pada cara penanaman investasi tersebut. Seperti portofolio, itu kan jenis dari surat berharga tersebut, seperti saham maupun obligasi. Yang kedua ada investasi langsung, seperti membeli total atau membeli asetnya langsung. Yang kedua ada instrumen investasi syariah. Ini juga dibagi menjadi 4 golongan yang saya ketahui. Yang pertama adalah deposito syariah. Kalian pasti nggak asing mendengar nama deposito, apalagi deposito syariah itu adalah investasi bank syariah dalam bentuk dana tunai dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada obligasi syariah. Itu tuh sejenis surat utang yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 1 tahun dengan nisbah yang telah ditentukan lagi. Yang ketiga ada reksadana syariah. Itu adalah wadah himpunan dana dari masyarakat atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio. Seperti itu. Yang keempat ada saham syariah. Jika saham dikeluarkan dari perusahaan di bidang usaha halal dan niat pembeli untuk investasi dan bukan spekulasi atau judi. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan komitmen dengan dasar-dasar pengembangan investasi syariah. Di sini tuh dijelaskan bahwa yang pertama kita tuh harus memilih yang terbaik untuk investasi. Apalagi kita tuh harus memperhatikan bentuk usaha dan bisnis kita yang dilakukan dan melakukannya itu sesuai syariah dan tidak ada unsur riba, judi dan maupun hal lainnya yang termasuk haram. Yang kedua, di sini tuh kita itu harus menghindari memperkerjakan orang yang kurang akal. Contohnya aja deh, kita tidak mungkin kan memperkerjakan seorang anak kecil dalam sebuah perusahaan karena mereka belum mengerti apa-apa tentang dunia perbisnisan. Yang ketiga, di sini tuh kita harus menyeleksi investor, ya, yang akan diajak kerjasama. Di sini tuh kita harus selektif karena juga kita harus mencari orang yang bertanggung jawab dan orang yang benar-benar bisa kita percayakan dalam sebuah kerjasama, ya. Kita dalam masalah pembelanjaan, penginvestasian, dan peraturan dalam bentuk apapun agar bisnis kita tuh berjalan dengan baik, lancar ke depannya.
Baiklah, saya Cika Amrita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal syariah di Indonesia. Pengertian pasar modal syariah di Indonesia adalah setiap perdagangan surat berharga yang telah ditawarkan kepada umum yang akan atau telah diterbitkan oleh sesuatu pihak emiten berhubungan dengan penawaran modal atau peminjaman uang dalam jangka panjang dengan mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir pada zaman kolonial, tepatnya pada tahun 1912. Pada saat itu, pasar modal didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan VOC. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pemikiran untuk mendirikan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksadana syariah. Usaha ini baru bisa terlaksana pada tanggal 14 Maret 2003 dan dibuka secara resmi pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Biodino. Saya Nur Awalimi Solihah akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pasar modal syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Pujo Winoto, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Abdul Ghaffur Asy'ari sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zolim. Yang kedua, uang sebagai alat penukar. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan. Yang keempat, resiko yang timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang besar atau melebihi kemampuan penanggung resiko. Yang kelima, dalam Islam, setiap transaksi yang diharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko. Yang keenam, manajemen yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pasar modal syariah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan, misalnya terhindar dari tadlis atau penipuan, terhindar dari tagrir atau ketidakpastian, terhindar dari upaya ikhtikar atau penimbunan barang, terhindar dari riba atau bunga, terhindar dari maisir atau unsur judi. Yang selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Terbentuknya pasar modal memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan usaha iklim yang sehat. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Materi yang terakhir yaitu pendukung pasar modal. Dalam pasar modal ada beberapa institusi yang diperlukan. Institusi pasar modal yang akan melakukan transaksi perdagangan sampai penyelesaian transaksi tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama, BAPIPAM atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Dalam melakukan aktivitas pasar modal diperlukan suatu instruksi yang berwenang mengawasi semua aktivitas. Karena keberadaan aktivitas pasar modal melibatkan banyak pihak, maka untuk mewujudkan tempat investasi yang lebih baik diperlukan instansi yang berfungsi sebagai pengatur atau regulator. Yang kedua yaitu bursa efek, merupakan tempat dilakukan aktivitas perdagangan sekuritas dan penyediaan sistem untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu lembaga clearing dan
penjamin atau LKP. Secara lembaga, penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, lembaga clearing dan penyimpanan dibentuk untuk melakukan clearing, yang merupakan proses yang digunakan untuk menetapkan dan memberi hak dan kewajiban kepada anggota bursa ke atas transaksi yang dilakukan. Yang keempat, kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberi jasa terhadap penitipan sekuritas atau harta lain yang berkaitan dengan sekuritas. Yang kelima yaitu Biro Administrasi Efek. Dalam hal ini, Biro Administrasi Efek memberi jasa terhadap perusahaan penerbit atau emiten dalam bentuk pencatatan dan pengalihan kepemilikan sekuritas bagi perusahaan penerbit. Yang keenam yaitu wali amat, merupakan pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi. Sekian video pembahasan dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.